Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala rahmatan wa shifaa'a lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat puja majelis Indonesia yang benar-benar senantiasa dirahmati Allah, masih diberikan kita waktu, usia, kesempatan dan juga kesehatan amal soleh kepada diri amal soleh yang kita membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, bersedekah, dan banyak satu keistiqomahan kita setiap subuh. Amal soleh yang Allah ridho dengan tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan amin. Dengan buat cinta itulah Allah akan mempertemukan kita dengan baginda Nabi kita Rasulullah. Amin Allahumma amin. Biasanya Tuan Guru Suparman yang hadir untuk mengaji kita, dan kemudian karena beliau lagi safar ke Aqsa, jadi alhamdulillah wa syukurillah kita didampingi saat ini oleh guru kita Ustaz Sa'ad Mudzaffari hafizahullah taala, yang alhamdulillah wa syukurillah di tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir menyapa kita semua yang sudah merindukan kehadiran beliau nih. Kalau sekarang memang ruqyah di hari Sabtu dan pertama dan kedua dan ketiga ya, ada Ustaz Hasan Bisri hafizahullah taala, yang memang beliau juga salah seorang pengurus dari ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, yang alhamdulillah sudah beberapa kali mendampingi kita untuk belajar tentang ruqyah. Dan di pagi ini saya meminta beliau nih, Ustaz Sa'ad Mudzaffari, untuk mendampingi kita nih mengisi. Memang biasanya Tuan Guru Suparman menghadiri apa yang membimbing kita atas surah. Dan alhamdulillah beliau secara untuk berkenan untuk sama-sama kita berbagi ilmu tentang sebuah tema yang sangat menarik, tema yang disebutkan yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim tentang perkataan Ibrahim alaihissalam, bahwa yasfin. Dan sebelum masuk kajian, tentu sebuah kenikmatan ketika admin selalu meng-share ajakan untuk bersedekah di pagi hari, sebuah ajakan yang mudah-mudahan dengan ajakan inilah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita semua, dengan bersedekah rutin setiap pagi menjadi amal yang Allah lipat gandakan pahalanya. Dan juga disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, para malaikat mendoakan orang-orang muhsinin, orang-orang yang berinfak di pagi hari, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah pada orang yang infak di pagi hari dengan ganti yang banyak. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita tergerak untuk menjadi orang-orang yang memanfaatkan keberkahan pagi dengan keberkahan harta kita. Baik, alhamdulillah kita masuk ke sebuah kajian penting tentang bagaimana sakit ya. Dan tentu kita dan wabarakatuh. tentu mohon juga ada jamaah semuanya, mari kita doakan untuk kesembuhan beliau. Dan juga ada jamaah-jamaah yang lain, kalau kita baca di grup gitu ya, ada putra Dr. Vicky yang sedang sakit juga,
Mari kita doakan mudah Allah segera angkat penyakitnya dan juga memberi mereka kesembuhan yang sempurna. Dan juga ada banyak mungkin yang belum di-share gitu ya, yang lapor maupun tidak lapor, tentu kita doakan. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Dan dan suami Ibu Ida juga ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu kesembuhan yang sempurna untuk saudara-saudara kita, dan tentu sebuah kesembuhan yang makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah wa syukurlah, tema tentang sakit tentu bukan hanya sakit secara fisik ya, ada sakit secara jiwa yang menjadi sebuah pembahasan penting dalam Islam. Karena ketika hati yang sudah bersih, pula seluruh jasanya. Dan insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Sahal secara komprehensif mudah-mudahan. Dan mari kita simak bersama-sama. Tafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin Indonesia yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus MKI. Tentunya ini menjadi pahala jariah yang Allah akan berikan kepada para pengurus yang insya Allah nanti ketika di akhirat kelak, insya Allah ini menjadi sebuah bukti bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika diajak juga oleh para pengurus MKI untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan sedekah-sedekah terbaiknya, ini pun merupakan sebuah janji Allah yang kita pernah dengar ada sebuah kalimat bahwasanya harta itu enggak dibawa mati, namun infak terbaik kita justru akan ikut pada saat kita meninggal dunia. Bahkan sebagai bukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pesan yang dalam kepada kita dengan kalimat faman a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberi wattaqo dalam kondisi bertakwa, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan siapkan kemudahan demi kemudahan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah solusi terbaik bagi kita yang di saat ini kita sering mengalami kesulitan, mengalami ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Maka coba dibiasakan diri kita untuk senantiasa menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memberikan sebuah kemudahan demi kemudahan di dalam kehidupan yang saat ini sedang kita jalani bersama. Oleh karenanya mari sama-sama kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga sama-sama kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimulakan oleh yang maha mulia. Kita ingat betul bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang semua mengalami ya ujian apapun sudah dialami oleh Rasulullah SAW. Kalau kita pernah bilang kita ini sedang mengalami ujian berat, Rasulullah lebih dulu mengalami ujian berat. Kalau ada di antara kita yang bilang kita ini sudah ditinggal orang tua kita, Rasulullah lebih dulu ditinggal orang tua kita. Ditinggal oleh orang tuanya. Maka kata para ulama, ketika mereka mengatakan bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang saat ini berkeluh kesah, yang saat ini senantiasa merengek di hadapan Allah akan ujian demi ujiannya,
Maka demi Allah kata para ulama, Rasulullah SAW sudah lebih dulu merasakan apa yang dialami sama umatnya saat ini. Umatnya bilang susah, Rasulullah jauh lebih susah. Makanya Allah ingatkan di surah Ali Imran, ya, surah yang ketiga ayat 153. Ini tentang sebenarnya surah ini, ayat ini tentang bagaimana gambaran perang Uhud. Tapi ada kalimat yang sangat menarik setelahnya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan fa'asabakum ghamman bi ghammin. Ternyata gambaran ini adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Fa'asabakum ghamman bi ghammin. Maka Allah akan timpakan kepada kalian ghamman bi ghammin, kesedihan demi kesedihan. Kita lihat bagaimana hidupnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi dalam kandungan 6 bulan, ayahnya meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian lahir ke muka bumi dan di usia 6 tahun ibundanya meninggal dunia. Kalau kita bicara sedih, Rasulullah sedih. Ghaman bi ghamin, kesedihan demi kesedihan. Kemudian dirawat sama kakeknya Abdul Muttalib sampai di usia 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Lagi sayang-sayangnya dengan kakeknya, lagi dirawat dengan kakeknya, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil Abdul Muttalib sebagai kakeknya, di mana Rasulullah SAW saat itu sedang sayang-sayangnya. Ghaman bi ghamin, kesedihan demi kesedihan. Dirawat sama pamannya Abu Talib di usia 8 tahun sampai Nabi diajarkan bagaimana cara menggembala kambing. Diajak untuk menggembala kambing. Seperti Rasulullah SAW diajarkan bagaimana pada saat menggembala kambing. Mempunyai karakter rendah hati. Bagaimana mempunyai karakter berani. Bagaimana Rasulullah SAW memiliki karakter yang sabar. Itu diajarkan pada saat menggembala kambing. Roman de Romin. Kesedihan demi kesedihan yang dialami Rasulullah SAW. Tapi menariknya adalah ada sebuah kalimat yang Allah juga sampaikan. Ketika kalimat ini Roman bi Romin, kesedihan demi kesedihan, untuk apa? Likaila tahzanu. Kelak kamu tidak lagi mengalami sedih. Artinya pada saat kita sering mengalami ujian demi ujian, kesedihan demi kesedihan, kesakitan demi kesakitan, ini ada sebuah imunitas tersendiri di tubuh kita. Kelak kamu tidak akan sedih. Ternyata benar adanya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ini ujiannya jauh lebih besar. Tapi karena Rasulullah sudah terbiasa sedih demi sedih sebelumnya, maka ini menguatkan Rasulullah SAW. Walaupun pada saat kita tahu ada di mana tahun kesedihan, Amul Huzn namanya. Tahun kesedihan di tahun itu Rasulullah ditinggal sama istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah ditinggal oleh paman yang dicintainya, Abu Talib. Bahkan Rasulullah SAW pada saat dakwah ke Taif, kemudian dirajam. Allah hadiahkan Rasulullah SAW, yakni Isra wal Mi'raj. Dan Allah hadiahkan Rasulullah pada saat Isra wal Mi'raj adalah bagaimana melaksanakan sholat. Ternyata kata para ulama, sholat adalah puncak kebahagiaan kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika puncak kesedihan ini sudah ada di puncaknya, puncak ujian demi ujian sudah ada di puncaknya, salah satu obat yang Allah siapkan untuk Rasulullah SAW dan umatnya adalah yakni menjalankan sholat. Sering saya ingatkan dengan kalimat ketika kita sholat Allahu Akbar, kita ini sedang angkat tangan, maka sadarilah pada saat kita angkat tangan, maka di sini Allah sedang turun tangan. Oleh karenanya ini menjadi sebuah contoh dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengalami kesedihan demi kesedihan, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, maka tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberikan jalan keluar untuk Rasulullah SAW. Ini patut kita contoh bersama. Ini patut kita tiru, ini patut kita ikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW tatkala mendapatkan ujian, cobaan, maka ingatlah Allah. Allah memberikan jalan terbaiknya untuk kita. Bahkan saya juga pernah ingatkan kepada para jamaah Majelis Keluarga Indonesia, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 juz ke-29 di ayat yang ke-19.
Allah sampaikan dengan kalimat innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan Allah dengan dua sifat. Sifat berkeluh kesah dan kikir. Kapan kita akan mengalami keluh kesah? Kapan kita akan mengalami kikir? Kemudian ada jawaban dari ayat-ayat selanjutnya. Idza massahu syarru jazua. Ketika kita akan mengalami keluh kesah, Allah berikan ujian demi ujian. Allah berikan masalah, Allah berikan sakit. Di sini kita akan berkeluh kesah. Makanya kata para ulama, sakit yang dialami oleh kita salah satunya adalah untuk menyadarkan kita akan kekeliruan-kekeliruan yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Coba lihat bagaimana Fir'aun, la'natullah alaih, ketika dalam hidupnya nggak pernah mengalami sakit. Tapi apa yang disampaikan sama Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Ini sebuah bukti Fir'aun tidak pernah mengalami sakit, tapi tidak menyadari akan kekeliruan demi kekeliruannya. Sampai dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Ternyata kata para ulama, kalimat ini membuat iblis kaget, tercengang. Gila nih Fir'aun. Gue yang pernah mengalami hidup di sorga. Kata iblis, gue yang pernah tahu bagaimana indahnya sorga, yang pernah tahu langsung bagaimana Allah. Gue nggak pernah ngaku diri gue sebagai Allah. Tapi lu, kalau bahasa kita gitu, lu belum apa-apa udah mengaku diri lu sebagai Tuhan. Nah, kenapa? Karena hidupnya nggak pernah mengalami ujian dan cobaan, sehingga tidak menyadari akan kekeliruan yang dialami. Tidak pernah mengalami sakit, sehingga tidak menyadari kekeliruannya. Walaupun di penghujungnya Allah berikan ujian ya kepada Fir'aun yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun. Tapi menarik pada saat pembahasan tentang Fir'aun, ini ada sebuah hadis sahih yang mulia ketika malaikat Jibril alaihi salam berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini perjumpaan ini yang membuat Rasulullah SAW tersenyum mendengar cerita bagaimana Jibril alaihissalam. Apa yang disampaikan Jibril ketika duduk bareng dengan Rasulullah SAW? Apa yang diceritakan sama Jibril? Ternyata Jibril alaihissalam menceritakan ketika Fir'aun tenggelam. Apa yang dilakukan sama Fir'aun? Sama Jibril alaihissalam. Kalau kata Jibril, Jibril tahu Allah pasti akan kabulkan apa yang diminta sama Fir'aun. Jadi pada saat dia sudah tenggelam, itu Fir'aun di penghujungnya akan menyadari bahwasanya Allah ini adalah Tuhannya. Allah ini adalah segala-galanya. Tapi subhanallah, yang dilakukan sama malaikat Jibril alaihissalam adalah memasukkan banyak gumpalan-gumpalan tanah ke dalam tenggorokannya, sehingga Fir'aun ini berat mengucapkan kalimat itu. Cerita ini membuat Rasulullah SAW tersenyum. Subhanallah, ada akalnya, ada idenya. Jibril alaihissalam melakukan itu supaya Allah Subhanahu wa taala sebagai mencatat Firaun adalah memang makhluk laknat, makhluk yang memang Allah siapkan untuk ujian yang saat itu dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini sebuah pelajaran terbaik bagi kita bahwasanya penyakit yang Allah berikan ya, kemudian rasa sakit yang Allah berikan, idza massahu syarru jazua, ini menyadarkan kita akan adanya sebuah keluh kesah karena memang Allah ciptakan kita manusia ini memiliki keluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, kapan hati kita ini akan berasa kikir? Wa idza massahul khairu manua, ketika Allah banyak memberikan nikmat, ketika Allah banyak memberikan harta yang melimpah ruah, ketika Allah sedang memberikan ujian kekayaan kepada kita, ini akan ada kikir di hati kita. Kemudian ada arjakan, infakkan harta kalian di jalan Allah, berikanlah sedekah-sedekah terbaik kalian, maka kikir ini akan berontak. Bagi enggak ya? Kasih enggak ya? Berikan enggak ya? Itu akan ada siapapun manusianya. Karena memang Allah sudah sampaikan innal insana khuliqa halu'a. Tapi subhanallah yang menariknya adalah Allah berikan sebuah jawaban untuk menghilangkan keluh kesah, untuk menghilangkan rasa kikir, illal musallin, kecuali mereka adalah orang-orang yang sholat. Ternyata jawabannya lagi adalah sholat. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat.
alladzina hum 'ala salatihim daimun, yakni orang-orang yang istiqomah berada di dalam salat. Kenapa sholat menjadi sebuah jawaban? Bahkan ini juga menjadi sebuah pertanyaan atau menjadi sebuah tema kita saat ini. Ketika aku sakit, maka Allah yang sembuhkan. Di saat sholat, ada sebuah pengajaran nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita angkat tangan Allahu Akbar, kita sampaikan dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki dan ibadahku ya Allah, wa mamati dan matiku ya Allah, wa mahyaya dan hidupku ya Allah lillah. Ini adalah sebuah pengajaran nilai-nilai tauhid. Wa mahyaya dan hidupku semuanya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita pada saat kita melakukan aktivitas kita, kalau memang kita sudah sampaikan pada saat sholat untuk Allah, maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hampir sering mengingatkan ketika memberikan materi-materi di kajian-kajian kantor. Saya sampaikan bahwasannya, Bapak Ibu coba ingat, apa yang kita ucapkan pada saat kita ingin melangkah dari rumah kita ke kantor ini. Apa yang kita sampaikan pada anak-anak kita. Sudahkah kita mengajarkan anak yakni akhirat oriented? Sudahkah kita menanamkan nilai-nilai akhirat kepada anak? Atau justru kita menyampaikan money oriented kepada anak kita? Contoh, pada saat kita melangkah dari rumah menuju kantor, banyak di antara orang tua mengucapkan kalimat, nak, ayah berangkat dulu ya nak. Nak, bapak mau berangkat dulu ya nak. Nak, papa mau berangkat dulu nak. Mau cari uang nak. Mau kerja, mau cari uang, nanti uangnya buat kamu beli mainan, nak. Uangnya buat kamu sekolah, nak. Hati-hati. Sadarilah, ini ucapan mengajarkan anak untuk money oriented. Orientasinya uang. Apa bukti kita pada saat kita sampaikan di hadapan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku hanya untuk Allah. Maka yang harus kita tanamkan adalah, ya Allah, langkah ini hamba untuk mencari ridhomu. Makanya saya sering bilang bahwasanya ketika kita langkahkan kaki kita, walaupun kasat matanya orang melihat kita sedang mencari uang, walaupun secara kasat mata orang sedang melihat kita sedang kerja dari pagi sampai ketemu pagi, ini orang gak ada capek-capeknya nyari duit, biarin. Itu urusan mereka mengucapkan kalimat itu. Tapi mereka nggak tahu bahwasanya langkah kita sampaikan di hadapan Allah dengan kalimat, ya Allah, hamba ingin mencari ridhomu. Maka perhatikanlah kalimat pada saat kita sampaikan di hadapan Allah, aku ingin mencari ridhomu. Maka di sini kita sedang mengejar kebahagiaan akhirat. Sebagaimana Allah ingatkan di surah Al-Qasas ayat 77 di paling bawah, yakni wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar kebahagiaan akhiratmu wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kalian tidak melupakan kehidupan di dunia. Artinya ada sebuah pengajaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita dapatkan ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupakan Allah. Kita udah berjanji di hadapan Allah, wa mahyaya, hidup ini untuk Allah. Bahkan wa mamati untuk Allah, wa nusuki untuk Allah, ibadah kita untuk Allah. Inna sholati, sholat kita untuk Allah. Maka kalau kita sudah tanamkan ini untuk Allah, apapun yang kita alami untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah kembali ingatkan lagi, bahkan di luaran sana juga banyak saat ini para ateis, ya, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Bahkan saat ini sedang ramai dengan istilah agnostik. Mereka percaya Tuhan tapi tidak punya agama. Mereka sedang menggoncang keimanan demi keimanan orang-orang Muslim. Mereka ingin menggoncang bahwasanya Tuhan itu nggak ada. Subhanallah. Ini sebuah gambaran kehidupan ujian kita di saat ini. Ujian keimanan kita. Ketika kita jumpa dengan orang yang mengatakan Tuhan itu nggak ada, sampai ada sebuah kisah di mana seorang ateis bertemu dengan seorang tukang cukur. Seorang ateis sampai mengatakan,
Tuhan tuh nggak ada di dunia ini loh. Terus kata seorang tukang cukur, dengan adanya dengan lu hidup, lu bisa nafas, lu sehat, ini bukti adanya Tuhan. Alam semesta yang lu lihat ini bukti adanya Tuhan. Iya masih lu bilang nggak adanya Tuhan? Kalau memang kata seorang ateis, kalau memang Tuhan itu ada, nggak mungkin Tuhan membiarkan mereka yang susah. Kalau memang Tuhan itu ada, nggak mungkin Tuhan membiarkan mereka terkapar. Kalau memang Tuhan itu ada, nggak mungkin Tuhan membiarkan mereka kelaparan. Ini bukti nggak adanya Tuhan. Kemudian seorang tukang cukur sambil keluar bilang, no, lu lihat di pojok sono, ada seorang lelaki gondrong, acak-acakan, rambutnya udah semraut, udah nggak jelas. Lu masih bilang nggak ada gue sebagai tukang cukur. Ini gue di depan mata lu. Gue biasa nyukurin orang. Kata seorang ateis dengan bangganya juga mengatakan, karena dia nggak datang ke lu. Sehingga lu nggak cukur rambutnya. Subhanallah. Yang menariknya adalah kata seorang tukang cukur kepada ateis, itu juga buat lu. Kenapa mereka susah? Kenapa mereka lapar? Mereka terkapar karena mereka tidak mendatangi Tuhannya. Sehingga lu bilang mereka Tuhan ini membiarkan karena mereka tidak mendatangi Tuhan. Nah, ini lagi-lagi menjadi sebuah renungan bagi kita, sebuah gambaran bagi kita. Ternyata ujian demi ujian yang kita hadapi ada solusi terbaik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya sama seseorang jamaah, ketika ditanya, Ustaz, kalau memang ketika kita mendapatkan ujian, kita sedang sakit, mendapatkan banyak masalah, banyak cobaan, kan jawabannya adalah sholat, kita deketin Allah. Tapi pertanyaannya adalah, apa bukti Allah memberikan pertolongannya kepada kita, Ustaz? Saya ada seorang jamaah yang dulu pernah konsultasi, dia punya uang yang udah disiapkan, ya, tapi dia uang ini masih kurang, ya, untuk kebutuhannya. Terus dia ada ujian, ada cobaan, saya bilang deketin Allah. Jangan pernah tinggalin Allah. Terus jangan tinggalkan sholat. Terus rapatkan hubungannya dengan Allah. Tapi subhanallah, ketika dia lakukan itu, akhirnya dia mengalami rumahnya kebakaran. Ya. Kemudian dia juga alami, selain rumahnya kebakaran, dia mengalami ujian berat lagi. Sampai dia bilang ke saya, Ustadz, kok ketika saya makin dekatkan diri saya kepada Allah, Allah malah nambah ujian ini. Rumah saya kebakaran, saya banyak kehilangan benda-benda yang saya pernah simpan. Apa buktinya Allah kasih tolong kepada saya? Saya coba jawab dengan kalimat, coba perhatikan bagaimana hati hati Anda, Pak. Hati antum ketika Allah berikan ujian saat ini dan Allah berikan pertolongan, Allah kuatkan hati. Jadi salah satu bukti Allah berikan pertolongan itu lihat hati kita. Ya, yang saat ini mungkin sebelum ada ujian, sebelum kita dekatkan Allah, hati kita tuh goncang, hati kita rapuh, hati kita mudah putus asa. Tapi setiap kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bukti pertolongan Allah itu Allah kuatkan hati kita. Pada saat Allah kuatkan hati kita, walaupun banyak ujian yang bertambah, maka hati kita sudah kuat dan Allah mudahkan kita mengangkat tangan di sepertiga malam. Yang sebelumnya ini sulit kita lakukan. Ini bukti pertolongan Allah. Semakin mesra hubungan kita kepada Allah, ini bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya nanti Allah akan memberikan sebuah bukti-bukti lainnya untuk kita. Ini sebuah gambaran untuk kita, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya untuk kita adalah bahwasanya Allah berikan pertolongan terbaiknya kepada kita. Bahkan Khalilur Rahman. Khalilur Rahman ini hanya dua nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilur Rahman yakni Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat sakit, wa idza maritu fa huwa yasfin, ketika aku sakit maka dialah yang maha menyembuhkan. Di sini kita harus tahu bahwasanya Allah yang maha menyembuhkan di atas segala-galanya. Kalau misalkan kita berobat ke tempat yang salah, ke tempat yang tidak syar'i, kemudian kita bilang, Ustadz dia bisa kok nyembuhin, itu dusta. Bohong.
Seorang yang mengatakan dirinya bisa menyembuhkan itu dusta, itu dusta. Allah lah yang maha menyembuhkan. Kalaupun kita misalkan bisa rasakan ada sebuah perbedaan, itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi kita harus tanamkan kembali di hati kita, keimanan kita, nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Kita gantungkan diri kita kepada Allah. Selain kita sampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita sudah tanamkan di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan pertolongan kepada kita. Maka jangan hianati apa yang sudah kita sampaikan kepada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah dusta dengan janji-janjinya. Allah nggak akan pernah mengkhianati janji-janjinya kepada hamba-hambanya. Ketika Allah berjanji, Allah pasti kabulkan. Makanya di sini harus kita tanamkan kembali nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Saya sering ingatkan kembali bahwasanya sakit itu adalah tauhid. Sakit itu adalah zikrullah. Coba contoh misalkan di antara kita, ya, di antara jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mungkin lisannya lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin lalainya jarang mengucapkan kalimat-kalimat zikir kita kepada Allah. Mungkin kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kita tidak, atau lisan ini jarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau lisan kita juga jarang mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, atau lisan kita jarang mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau kalimat lisan kita jarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka sadarilah Allah akan menyadarkan kekeliruan kita dengan diberinya sakit. Sakit ini zikrullah. Contoh kecil, contoh kecil. Pada saat kita jarang mengingat Allah, jarang membaca zikir kepada Allah, kemudian Allah misalkan memberikan sakit kepala. Lisan yang pertama kali kita ucapkan apa? Ya Allah, sakit banget nih kepala saya ini ya Allah. Yang kita jarang mengucapkan kalimat ya Allah, akhirnya kita ucapkan kalimat ya Allah, sakit banget ya Allah. Udah ngapa ya Allah? Kita sampai mengucapkan kalimat ya Allah. Ini bukti sakit ini adalah zikrullah. Allah sadarkan kekeliruan-kekeliruan yang kita jalani saat ini. Allah ingatkan. Allah kembalikan bahwasanya, yuk ingat Allah Subhanahu wa taala lagi. Subhanallah, betapa nikmatnya hati kita. Ini bukti dari Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ini bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Mengingat Allah akan membuat hati kita tenang dalam perjalanan astaghfirullah wa tubu ilaih. Atau kita di dalam kendaraan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatani khafifatan, ada dua kalimat yang ringan sekali diucapkan namun punya timbangan berat di akhirat kelak, yakni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba biasakan lisan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat kita sedang mendapatkan ujian sakit, ini menjadi bukti bahwasanya sakit ini adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit ini adalah tauhid. Di mana tauhidnya? Di mana nilai-nilai tauhid kita pada saat kita sedang mengalami sakit? Nilai tauhidnya adalah pada saat kita sakit, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sakit, maka kita pahami bahwasanya sakit ini Allah yang memberikan. Organ-organ tubuh yang saat ini kita miliki, ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari betul bahwasanya semua penciptaan Allah, mulai dari mata kita, hidung kita, telinga kita, sampai ke seluruh organ-organ tubuh yang lainnya, ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala secara gratis untuk kita. Makanya pada saat sholat, kalimat yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kalimat alhamdulillah di awal? Karena Allah ingin sadarkan kita
banyak nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan, namun banyak juga kelalaian akan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di majelis yang mulia ini saya ingin kembali sama-sama nyok kita sadarkan diri kita ingatkan lagi untuk diri kita tingkatkan lagi iman kita bahwasanya ketika kita sakit, maka Allah lah yang maha memberikan kesembuhan terbaik. Banyak lisan-lisan ini mengotori kalimat, mana bukti Allah sembuhkan. Saya banyak sekali ketika berjumpa dengan orang-orang sakit, hampir banyak ketika saya berjumpa dengan orang-orang sakit yang tadinya pada saat sehat dia rajin ibadah, yang pada saat dia sehat dia rajin ibadah, dia mengingat Allah. Tapi pada saat sakit dia enggan beribadah. Pada saat sakit dia enggan mengingat Allah. Kemudian saya tanya, kenapa? Kok enggak mau ingat Allah? Karena Allah sudah jahat kepada saya. Allah sedang zolim kepada saya. Allah sedang memberikan saya sakit yang saya saat ini nggak kuat menahan rasa sakit. Subhanallah. Padahal pada saat sehat dia rajin ibadah. Padahal pada saat dia sehat dia rajin berzikir kepada Allah. Dia ingat Allah. Tapi pada saat sakit lisannya mudah sekali mengucapkan kalimat Allah jahat, Allah zalim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya mari jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatkan lagi diri kita, sadarkan lagi diri kita. Ternyata Allah sedang sadarkan pada saat kita diberikan sakit, Allah sadarkan ada kekeliruan apa yang sedang kita jalani. Maka salah satu kekeliruan itu adalah Allah bukakan pintu taubatnya kepada kita. Kita sampaikan di hadapan Allah, ya Allah, hamba bertobat atas dosa-dosa yang hamba pernah jalani di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, hamba mungkin pernah salah, ya hamba lalai, hamba nggak tahu ini kesalahan, maka hamba sampaikan di hadapanmu, hamba bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan perlu kita sadari bersama bahwasanya sakit juga merupakan penggugur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang ditarik Allah pada saat kita sakit. Pertama, keceriaan wajah kita ditarik oleh Allah pada saat kita sakit. Makanya hampir sering kita lihat orang sakit itu mukanya pucat, ya. Diambil kecerahan wajahnya diambil sama Allah. Ya, terus berusaha senyum gembira juga enggak kelihatan. Terus yang kedua yang ditarik sama Allah adalah nikmat makannya ditarik sama Allah. Yang ketiga dosanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ketika kita disembuhkan Allah berikan kesehatan kembali kepada kita, keduanya dikembalikan sama Allah. Keceriaan di wajah kita dikembalikan sama Allah. Kemudian yang kedua, rasa nikmat makan kita dikembalikan sama Allah. Tapi dosa tidak dikembalikan. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Allah ingin membersihkan kita dari para dosa-dosanya. Ya, insya Allah kita semua mendapatkan pelajaran terbaik dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ingatkan kita dengan kalimat wa idza maritu wa huwa yashfin. Kalau sakit maka Allah lah yang maha menyembuhkan. Yang kedua, kita juga sama-sama kembali ingatkan lagi di dalam diri kita, ya, di dalam diri kita bagaimana kita pernah bahas. Ternyata sakit-sakit medis yang kita alami ini bisa berefek kepada hati kita. Jadi kalau kita di hati kita ada kecemasan tinggi, ada kekhawatiran berlebih, maka medisnya nanti akan mengalami sakit diabetes, ya. Ini memicu kerja pankreas. Ini dilatih. Makanya saya sering bilang di dalam kajian-kajian, coba diingatkan saudaranya yang saat ini sakit diabetes, obatnya bukan hanya minum obat, ya, bukan hanya menghindari yang nggak boleh dimakan pada saat sakit diabetes. Salah satu obatnya adalah karena ini ada khawatir berlebih, ada kecemasan tinggi, itu dilatih untuk tidak memiliki kecemasan yang tinggi, untuk serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus lain-lain, misalkan contoh paru-paru atau pneumonia, saya bilang kalau pernah ada penyakit itu, ingatkan orang tuanya pernah janji apa sama anaknya. Kalau misalkan dia masih mengharap janji itu, ikhlaskan, buang semuanya, karena itu pengaruh, ya. Kalau misalkan itu berefek, karena paru-paru itu sifatnya dingin, itu berefek seperti asma, ya. Ini ada kesedihan yang dalam kesimpan di dalam diri kita, itu juga pengaruh
Kalau ini tidak dilepaskan, maka ini punya efek ke penyakit kita. Kemudian selanjutnya misalkan, ini banyak saya temukan para perempuan, ya, para jamaah wanita yang memiliki sakit mium, ya, mium atau kista. Saya sering bilang bahwasanya mium dan kista itu adanya di rahim. Berarti kalau kita ada mium atau kista, cek hubungan saudara dengan saudara kita. Kita pernah ada masalah apa dengan saudara kita? Hubungan sedarah, sekandung. Kalau misalkan itu nggak ada, cek dengan suami. Kita pernah dosa apa sama suami? Mohon maaf, saat kita rutinkan, misalkan pada saat kita angkat minumnya ada lagi, kemudian kistanya ada lagi, itu harus perbaiki hubungan dengan orang-orang sekitar, yakni hubungan saudara. Perbaiki dengan hubungan sekandung. Kalau misalkan dengan suami nggak ada, cek dengan ibunya, pernah dosa apa sama ibunya. Itu punya pengaruh besar. Ketika itu ditobati, diselesaikan, maka insya Allah penyakitnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan yang mulia ini, sebelum kita tutup bahwasanya, mari kita tanamkan lagi nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mantapkan diri kita bahwasanya pada saat kita sedang ada alami ujian, musibah, masalah atau penyakit, maka di sini Allah lah yang memberikan jalan keluarnya. Jangan pernah kita sering ucapkan kalimat, ya Allah saya punya masalah besar, ya Allah saya punya banyak ujian yang bertubi-tubi yang saat ini saya hadapi, ya Allah. Ya Allah saya punya cobaan demi cobaan. Sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sampaikan pada masalah yang sedang kita hadapi. Sampaikan pada ujian-ujian yang saat ini kita sedang rasakan. Wahai ujian, wahai cobaan, wahai masalah, ketahuilah saya punya Allah yang maha besar. Insya Allah akan memberikan jawaban. Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan Allah akan memberikan penyelesaian terbaik untuk kita yang saat ini Allah sedang berikan ujian, cobaan, masalah, dan rasa sakit. Dan siapapun kita yang saat ini sedang sakit, maka kita mohon pada Allah, Allah sembuhkan sakit kita. Amin Allahumma amin. Baik, itu penyampaian mukaddimah dari saya. Siraman semangat ya, nasihat-nasihat yang sangat penuh hikmah dari Ustaz Abdul Farid, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita betapa sakit yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah kasih sayang sesungguhnya ya. Karena tadi ada sebuah perubahan, ada sebuah penjelasan dosanya gitu ya. Dan ketika sudah sembuh, yaitu keceriaan dan rasa makan yang enak gitu ya. Dan tadi ayat di As-Su'ara itu memang sebuah fondasi tauhid saja. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, ini sebuah fondasi tauhid yang ketika kita pegang menjadi sebuah landasan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar keyakinan dari Ibrahim alaihissalam terhadap Allah bahwa ketika sakit pun muka Allah lah yang akan menyembuhkan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jamaah untuk persilakan pertanyaannya dan kita bisa berbagi sharing juga, silakan untuk bisa membuka kembali suatu pembahasan penting tentang bagaimana rasa sakit ini yang Allah berikan, dan sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya, dan kita akan diskusikan bersama. Dan sebelum masuk ke tanya jawab, sambil menunggu jamaah mempersiapkan pertanyaannya, mari kita simak lebih dulu informasi komersial berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan.
Indeks glikemik kali 5, manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Silakan Bu Yuria yang sudah presentasinya. Wilayah bagian hidung ya skatnya itu baliknya ditariknya itu ke atas, ke bawah atau ke depan Ustaz? Itu aja Ustaz. Kalau mau saat kita wudhu itu istinsak ya, masukkan air ke dalam hidung. Ternyata proses memasukkan air ke dalam hidung terus kita sampai begini itu untuk menghancurkan tempat penginapan bangsa jin. Makanya pada saat kita sholat ngantuk, pada saat kita ngaji ngantuk, boleh jadi masih banyak tempat penginapan. Ini menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada saat kita bangun tidur, maka masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Seperti yang juga kita pernah bahas, ada qafiyatur ra's, di sini ada 3 ikatan di mana pada saat tidur, maka pada saat kita bangun zikir pada Allah, ya ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, maka putuslah 1 ikatan. Kemudian kita bangun berwudu, putus yang 2 ikatan, yang ketiga pada saat kita sholat putus 3 ikatan. Nah, ini pertama. Yang kedua, pada saat kita meruqyah di bagian hidung, nariknya ke dalam atau ke atas. Kalau bisa begini, sambil tarik arahin. Ya, sambil arahin keluar lewat hidung bisa. Biasanya nanti dia air di hidung kayak cair atau ingus ya, itu buanginnya ya, atau sambil ditengesin, gitu, kayak gitu. Kalau misalkan dia ke dalam, masuk lagi, kayak ditarik dari sini arahin keluar. Sambil arahinnya kemana aja boleh Bu Yuria. Ya di telinga semua arahin. Ini sinyalnya ya Allah. Iya, sambil kalau di hidung kan bisa ditarik-tarik begini, tengesin, atau di bagian-bagian yang lain tarik semuanya bebas. Karena kalau jin itu memang hampir banyak ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia hanya bisa masuk aja, tapi dia nggak tahu jalan keluar. Makanya hampir sering saya arahkan, jin lu bisa lewat keringat, jin bisa lewat air kencing, jin bisa lu keluar lewat hidung atau lewat mulut, lewat muntah atau lewat sendawa-sendawa atau lewat telinga.
bebas, lu mau keluar lewat mana aja boleh gitu. Jadi kita arahin, kalau dia mau lewat hidung, tarik sini hidungnya, arahin ke mulut apa sambil dikeluarin, atau di telinga cuma yuk keluar lewat telinga sini, yuk silakan. Sekarang Ustaz. Bisa. Ya apa? Silakan Bunda Nadia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau untuk anak-anak itu ada syarat usianya nggak ruqyah mandiri? Saya tuh kemarin pernah nyobain ruqyah mandiri ke anak saya yang 3 tahun. Nah, kok tiba-tiba mual-mual. Terus apakah sihir itu juga bisa belok ke anak gitu? Terus gimana Ustaz? Masih. Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan ke anak ada syarat usia nggak? Nggak ada. Secara syarat usia nggak ada. Kalau anak nggak bisa melakukan ruqyah mandiri, kita orang tuanya melakukan ruqyah itu ke anak. Nah, yang kedua, saya sering bilang bahwasanya kalau anak terindikasi gangguan jin atau memang ada indikasi lain, maka itu bisa ditelusuri jalur ibu. Boleh jadi memang ibunya yang lagi kena sehingga berefek ke anak. Sangat bisa, ya, sangat bisa. Ketika ibunya kena, ya, kemudian efeknya bisa ke anak itu sangat bisa. Makanya ketika Nadia doa apa melakukan ruqyah sambil diniatkan juga untuk anaknya. Ya Allah, saya juga batalkan semua ikatan sihir yang memang di diri saya berefek kepada anak-anak saya. Putuskan dengan izin-Mu ya Allah. Jadi memang harus ada ikrar itu. Ya, insya Allah. Ustadz Afan, di akhir ada ruqyah lagi nggak sama Ustadz? Gimana Mas Khalid? Ya, boleh nanti Ada kita sebentar tanya ya. dulu ya. Kita tanya dulu Boleh. nanti, walaupun mungkin ada ruqyah silakan. Dari chat saya bacakan pertanyaan Bu Dwi ya soal zikir saat ketika sakit nih, apa zikir yang disyariatkan nih? Apakah ada zikir tertentu ketika sakit itu? Gimana? Bacaan zikir waktu sakit gitu ya. Jadi apakah ada bacaan zikir tertentu ketika kita sakit? Ya, bacaan zikir pada saat kita sakit, selain kita sampaikan wa iza maritu fahuwa yashfin. Ini kan sebuah ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini tertera di dalam sebuah surah, yakni ayat-ayat Quran. Nah, ini bisa disampaikan kalimat itu wa idza maritu fa huwa yashfin. Yang kedua, kalimat istighfar. Kalau bisa kita tidak biarkan lisan kita ini kering, namun kita basahi dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kalimat ini yang bisa kita baca pada saat kita alami sakit. Yang kemudian yang ketiga, bisa kita baca kalimat a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Terus niatkan. Atau a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sebagaimana kita pernah sampaikan bahwasanya kalimat bismillah, 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 kemudian baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini sebuah kalimat yang sangat ampuh, berefek atas sakit yang saat ini kita rasakan. Itu juga bisa, insya Allah. Bisa juga menggunakan ayat lain saja, misalkan ketika Nabi apa namanya kena sakit, kalau ini masanya dzur wa anta arhamur rahimin gitu ya. Iya, betul, betul. Nabi Ayub kan didera sakit yang luar biasa, dan salah satu Betul. doanya itu diabadikan juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ya. Robbi ini masanya dzur wa anta arhamur rahimin. Atau mungkin Al-Isra juga boleh saja ya, yang ayat 82 Wa ya. nunazzilu minal Qur'an. Ya. Gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Itu bisa. Ini ada pertanyaan dari Dokter Piki nih. Silakan, mau langsung dok. Mau langsung pertanyaannya? Atau lagi di IGD gitu? Terus saya bacakan aja ya. Ustadz, bagaimana tanggapan terhadap penyakit yang disebabkan oleh orang yang malas gerak atau jarang olahraga? Ini orang yang mager ya. Dan kemudian kalau secara medis juga orang yang mager itu memang jadi peredaran darahnya nggak lancar gitu kan kemudian ya, dan lain sebagainya. Secara ilmiah Ini juga. karena dokter Vicky mau latihan gerak nanti ya Mas. Ya, Dok, ya?
Ini kayaknya harus Latihan gabung gerak, nih Dok. topik ini nih, ikut ikut gerak saka Pak Ustadz ya. Iya, biar nggak malas gerak, kita latihan gerak, Dok. Ini pertanyaan bagus. Ini kalau saya pernah sampaikan di materi parenting. Jadi gini, pada saat Allah Subhanahu wa taala sampaikan Rasulullah sampaikan kullu mauludin yuladul ala fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini tauhid, fitrah ini suci. Saya ingin sampaikan bahwasanya manusia terlahir dalam keadaan suci. Tapi gara-gara orang tuanya akhirnya anak ini tidak sesuai fitrahnya. Contoh misalnya ya, contoh pada saat di jam-jam sepertiga malam mendekati subuh itu keseringan bayi yang baru lahir itu bangun. Tapi lagi-lagi orang tuanya bilang, nak tidur lagi nak, nanti tidur lagi nak, ini masih malam nak, mama papa masih ngantuk. Akhirnya punya kebiasaan pada saat sudah besar sulit bangun di waktu subuh. Itu karena orang tuanya membiasakan itu. Ketika anaknya bangun, orang tuanya membiarkan kembali tidur. Nah ini punya kebiasaan akhirnya sulit bangun di waktu subuh. Yang kedua, yang kita tahu bagaimana Rasulullah SAW bergerak, ya Rasulullah banyak menyentuh, melakukan banyak aktivitas di Bani Sa'ad saat itu bersama Halimatus Sa'diyah. Rasulullah banyak melakukan aktivitas itu banyak di luar. Tapi efek dari malas gerak itu ternyata dari orang tuanya. Ketika anak banyak bergerak, banyak aktivitas, banyak aktif, orang tuanya mengatakan dengan kalimat, nak sini diem, nak, diem nggak? Kalimat diem ini akhirnya punya efek pada saat besar, itu jadi mager. Itu ternyata pengaruh tuh. Karena lagi-lagi memang kita dari orang tuanya. Makanya dari kasus yang saat ini kita banyak jumpai, itu memang dari pengajaran orang tua yang sampai akhirnya ada yang mengalami hutang pengasuhan, ya yang akhirnya mengalami fatherless dan lain-lain. Ini karena memang efek dari sebelum-sebelumnya itu ditekankan dengan kondisi yang harusnya banyak bergerak, disuruh diem-diem, akhirnya efeknya udah besar. Nah ini kata para ahli parenting. Paling tidak itu dok, yang kalau misalkan caranya ya paksain, Allahumma paksain, ya Allah saya paksain ya Allah. Yang keempat, ya atur waktu, ntar kita latihan gerak. Baik, Sad. Ini saya boleh tanya ini, Sad. Membedakan antara penyakit medis apa namanya ain atau gangguan jin ya. Kalau dulu kan anak saya lagi sakit nih yang di pesantren ini, jadi bolak sering pulang gitu kan karena perutnya sakit gitu ya, dan mau dicoba di endoskopi untuk melihat apakah memang di ususnya ada masalah, di lambungnya ada masalah, di ususnya ada masalah. Karena berkali-kali setelah sembuh sakit lagi, dan saya sempat nawarin mau diruqyah apa enggak gitu, dia ini nggak mau di kesannya ruqyah itu masih gangguan jin. Tapi membedakan antara, kalau berdasarkan hasil diagnosa dokter sih ada kemungkinan inflammatory apa namanya bowel disease ya, atau inflammatory bowel syndrome gitu ya, IDS atau IBD gitu ya, yang itu memang dalam apa namanya istilah di medis memang ada istilah memang penyakit yang ada di perut itu. Ini gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Tanggapannya gini, kalau memang itu medis atau gangguan jin atau ain, biasanya memang gangguan jin itu menahun. Ya. Karena ketika kita tahu itu medis, terus kita obatin, itu punya efeknya memang langsung ada perubahan dan lain-lain. Apalagi kita minum obat antibiotik, itu kan untuk mengurangi rasa sakit. Tapi kalau masih berkelanjutan, nggak ada salahnya memang ditelusuri. Boleh jadi memang ada sesuatu yang di dalam tubuh. Apalagi yang pernah saya sampaikan bahwasanya ketika orang mengalami gangguan jin, itu ada dua sakit yang menahun, yakni kalau nggak sakit kepala, dia sakit perut. Itu bisa berkelanjutan sakit. Nah, kalau ain itu memang bisa berefek kepada penyakit. Tapi ain lebih kepada sakit-sakit yang nanti efeknya panjang. Ya. Awalnya memang sakit, tapi bisa panjang tuh kalau nggak disudahi. Contoh misalkan pada saat orang baru kena ain,
Itu biasanya awal mulanya kayak dibikin lemes tiba-tiba, lemes, lemes banget ya. Pokoknya terus sampai akhirnya di matanya kayak ada hitam di sini, terus nanti efeknya bisa ke penyakit lain. Tapi kalau kalau yang dialami anak Ustaz Khalis ini bisa jadi memang nggak ada salahnya dicoba didoain aja untuk membantu doain di bagian lambungnya, itu insya Allah nanti ketahuan kalau itu memang ada jin, dia biasanya reaksi yang lain. Terus kalau bisa juga di kalimat ikrar Ustaz, ya Allah saya putuskan, saya batalkan, itu harus diikrarkan putus, insya Allah nanti ngebantu. Dan kalaupun Ain suspeknya itu kan mungkin anak saya nggak mau tuh minta air wudhunya, kan nggak enak juga mas, tiba-tiba ada orang yang iri temennya gitu ya, kemudian minta tiba-tiba Hmm. minta bekas air wudhunya gitu kan, pasti nggak mau di anak saya itu. Itu ada sebuah solusi lain ya, Ustaz? Kalau kayak gitu nggak mesti minta air wudhunya, cukup kata para syekh yang pernah saya dapatkan ilmunya, nanti ada kain di sapu tangan, itu bisa diusapkan di tempat duduk orang tersebut. Kalau ain ya, ain atau hasad atau sihir bisa dilakukan dengan cara ini. Jadi beliau biasanya menyadari, oh kayaknya ada berkaitan dengan orang ini. Nah pegang sapu tangan, kemudian dia ingat nih, wah duduknya di sini, bilang ya Allah saya pengen mengambil jejak si Anu misalkan. Ya Allah, ini kawan saya namanya Siti Bobenah, mungkin mengirimkan ain ke saya ambil jejaknya. Gitu. Jadi diniatkan, diniatkan, diusapkan. Nah, tadi disampaikan sama Dokter Vicky, bisa jadi memang ada goncangan jiwa tuh. Itu juga bisa berpengaruh di bagian lambung. Baik. Eh, Masih ada pertanyaan sebelum ditutup? Dan ini ada permintaan ruqyah online ya saat nih dari Bunda Nadia ini. Nah, ini temanya tema umum nih sekarang ini sebenarnya ya, bukan ruqyah, tapi kayaknya ini nggak bisa dipisahin kalau Ustadz Salim dengan ruqyah ini kayaknya udah sampai. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, eh, ada permintaan ruqyah Ustadz, secara online, apakah di Boleh nggak apa apa sebentar? ya, kita 5 menitan ya gitu ya. Ini bonus ini untuk jamaah Hmm. semuanya. Kita ngaji pagi sebenarnya ini lebih ke tema tauhid ya. Sebenarnya tema tauhid Hmm. karena ini bagian dari fondasi kita untuk apa namanya, membangun satu kesadaran tentang kesembuhan itu dari Allah. Tapi tidak mengapa kata Ustaz Sahal, karena beliau memang tidak selalu ditodong untuk ruqyah. Jadi ya, insya Allah tabarakallah ya. Silakan Ustaz. Bismillah, kita niatkan sama-sama. Yang mungkin ada riwayat jalur-jalur keturunan, boleh sambil sama-sama kita ucapkan kalimat, ya Allah, saat ini, detik ini, hamba putuskan seluruh ikatan perjanjian yang terikat dari jalur keturunan-keturunan hamba kepada bangsa jin yang berefek kepada keturunan hamba setelahnya, ya Allah. Batalkan semua atas izinmu. Ya Allah, jika ada yang pernah mengikatkan sebuah perjanjian sihir yang ditujukan kepada hamba dan keluarga hamba, maka putuskan seluruhnya atas izinmu ya Allah. Batalkan semuanya atas izinmu ya Allah. Ya Allah, kami berlepas diri kepada seluruh bangsa jin yang saat ini mengklaim dirinya menjaga, melindungi, menolong, atau memiliki tubuh saya. Demi Allah, saya tidak inginkan itu kepada mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام
ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم fiha khalidun. Siapapun kalian hamba Allah ya masyarul jin. Boleh sambil dibantu batukan ya. Siapapun kalian hamba Allah ya masyarul jin yang saat ini bersemayam dalam tubuh manusia. Yang kalian mengikatkan diri kalian di tubuh manusia. Keluar semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar kalian seluruhnya ya masyarul jin. Terus keluar seluruhnya. Qulillahumma sambil batukin ya, saya sambil bacain ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu ma tasha wa tudhillu ma tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إن الله سيبطل
innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Allahumma abtalus sihar, Allahumma abtalus sihar, Allahumma abtalus sihri madfun, Allahumma abtalus sihri marsyus, Allahumma abtalus sihri masmum, Allahumma abtalus sihri mu'allaq, Allahumma abtalus sihri mashrubah, Allahumma abtalus sihri ma'kul. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukur Alhamdulillah. Ustaz. Oke. Sebelum ditutup, mohon izin semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Barangkali ini saya mau pamit kepada semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kepada para pengurus. Insya Allah di hari ini, mungkin ini hari terakhir kita berjumpa, atau bisa di lain kesempatan bisa silaturahim, karena saya memang nggak memutuskan silaturahim kepada semua. Namun ala kulli hal, karena banyak ada kegiatan-kegiatan yang saya nggak bisa ceritakan di sini, ya tetap kita bersinergi, tetap yang mau komunikasi di luar, insya Allah bisa dibantu insya Allah. Kalian ya, saya sekalian pamit kepada semua jamaah. Insya Allah Allah berkahi kehidupan kita. Insya Allah apa yang pernah saya sampaikan, kalau banyak yang salah, mohon dimaafkan, karena salah itu adalah kebodohan saya. Namun kalau ada yang benar, kebenaran ini murni milik Allah dan Rasulullah SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan selama saya berinteraksi kepada jamaah. Ya mohon dimaafin. Baik, alhamdulillah. Jadi memang hari Sabtu ini Ustaz Zahal luar biasa kesibukannya ya, dari sering keluar kota, dan kemarin baru dari Lombok Ustaz ya. Betul. Karena kesibukan beliau, ada amanah beliau juga terlibat dalam salah satu lembaga yang memang mengharuskan beliau untuk keliling gitu ya, sehingga rutinitasnya biasanya hari Sabtu itu ditemani oleh Ustaz Zahal. Kita akan tetap bertemu dengan Ustaz Zahal untuk kegiatan-kegiatan atau kajian yang mungkin kayak yang seperti sekarang ya, misalnya ada waktu kosong, Ustaz Zahalnya punya waktu juga, bisa kita panggil Ustaz ya. Ya, insya Allah. Insya Allah ya, kalau misalkan nanti lihat ada jadwal yang kosong, Ustadz yang lain mungkin tidak berhalangan, dan qadarullah Ustadz Zahal juga alhamdulillah berada di tempat dan bisa kita todong langsung minta, Ustadz ini bantu nih, kita kangen nih, ingin berkomunikasi lagi dengan berdialog lagi dengan Ustadz. Mungkin barangkali begitu ya tadi penjelasan dari Ustadz Zahal. Karena itu di hari Sabtu biasanya Ustadz Zahal ada program-program baru. Di Sabtu ini, di minggu pertama ada kajian halal, di minggu kedua dan ketiga ada kajian tentang ruqyah dari Ustadz Hasan Bisri LC, dan di minggu keempat alhamdulillah nih ada Dr. Piki, Sehat Bersama Dr. Piki, program baru juga. Sebenarnya udah kan program baru, sudah program lama tuh, kemudian ini lagi ya angkat lagi, karena ini dulu pernah ada program rutin setiap Ahad waktu itu, program Sehat Bersama Dr. Piki, dan alhamdulillah insya Allah di tiap Sabtu pekan keempat ya, dan insya Allah besok akan didampingi oleh Dr. Piki, dan biasanya ada bintang-bintang tamu para dokter
untuk kita ngobrol soal tentang kesehatan dan insya Allah ada bocorannya dok untuk besok ada narasumber baru siapa sih dok? Yang lagi di baik, alhamdulillah kita tunggu aja informasinya. Informasi kajian untuk hari Sabtu besok, insya Allah Dokter Piki akan mendampingi kita untuk ngobrol soal kesehatan. Mudah-mudahan nih kesehatan dan rohani ini, alhamdulillah kita dibimbing oleh para guru kita. Tidak hanya soal jasmani, tapi juga rohani. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kita. Baik, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul hadis. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين